Sebelum lebih jauh kita kenalan dulu mungkin ya dengan Beli Kadek ini. Beli Kadek ini nama lengkap siapa sih sebenarnya? Nama lengkap Kadek Suwarsa. Kadek Suwarsa. Kadek Suwarsa. Kalau asal dari mana? Asalnya dari Buleleng. Buleleng, Iya. Bali ya. Buleleng, Bali. Oh, jadi ke sini sudah berapa lama di Kabupaten Kuta Timur nih? Ke sini di Kuta Timur ini dari tahun 2010 bulan Februari. 2010, berarti sudah 10 tahun lebih nih. Sudah 11 tahunan. 11 tahunan ya. Wah, lumayan. Sudah sah menjadi warga Kuta Timur nih. Karena saya juga sebenarnya bukan asli Kuta Timur, saya juga dari Jawa kan. Tahun 2007 beli. Jadi kita cuma beda berapa tahun aja. Beda 3 tahun kita. Sehari-hari kerja di Satpol ya. Iya, sehari-hari Satpol PP. Satpol PP. Dan menariknya Beli Kadek ini jaganya sering di Masjid Agung. Iya, sudah sekitar 5 tahun jaga di Masjid Agung. 5 tahun di Masjid Agung. Jadi unik juga Masjid Agung Sangatta ini dijaga oleh non muslim gitu loh. Jadi suatu hal yang saya rasa mencerminkan keberagaman ya. Jadi, tapi selama ini di Masjid Agung gimana? Maksudnya enak aja kan, tidak ada diskriminasi, tidak ada gitu kan? Ya, selama jaga di Masjid Agung ya nyaman-nyaman aja. Bergaul sama ustadz, sama apa namanya, cleaning service-nya, sama pengurus-pengurus. Luar biasa. Ya nyaman aja. Malah sering bercandaan aja. Bercandaan. Ya, berarti luar biasa sekali. Berarti sehari-hari ini Beli Kadek ini sudah menerapkan namanya keberagaman, toleransi di Kuta Timur ini, suatu contoh yang sangat. Sekarang kita ingin kenal lebih jauh dengan sahabat-sahabat Hindu nih, Beli. Sahabat umat Hindu di Bali itu kira-kira aja nih jumlahnya berapa sih? Pernah dengar nggak? Kalau umat Hindu di Bali jumlahnya itu sekitar jutaan lah. Sudah jutaan ya? Jutaan. Gitu. Berarti sangat banyak juga ya. Tapi tersebar di seluruh kecamatan ya? Iya, seluruh kecamatan, seluruh desa. Seluruh desa di Kuta Timur ini. Kalau paling banyak di mana? Di kecamatan mana paling banyak umat Hindu? Oh, mohon maaf, itu yang di Balinya kah atau yang di sini? Di sini. Yang di sini. Kalau yang di sini itu sekitar enggak nyampe 500-an. Enggak nyampe. Ya sekitar 100 ribuan. 100 ribuan ya? Iya. Di Kuta Timur ya? Iya, paling banyak itu di daerah Kaubun. Dari Kaubun. Nah, asalnya umat kan kalau ya kita tahu bahwa di Kalimantan itu kalau aslinya suku dan anunya kan suku Kutai Banjar gitu kan. Kalau umat Hindu itu berasal ini dari Bali ya. Iya, Bali ya. Dari Bali. Nah, itu bisa ada di sini tuh bisa nggak ceritakan Beli? Apa transmigrasi atau apa gitu? Kalau yang di daerah Kaubun sama Wahau dan daerah Kaliorang itu transmigrasi. Oh, jadi dulu dari asalnya transmigrasi dari Transmigrasi. Bali Iya. di daerah Kuta Timur gitu ya. Akhirnya Sama di daerah Longmesangat, Muara Bengkal itu transmigrasi semua. transmigrasi. Oh, jadi awalnya itu lalu berkembang jadi penduduk sini, Iya. akhirnya berkeluarga dan sebagainya, akhirnya jadi banyak gitu. Iya. Di Sangatta ini kebanyakan juga yang dari kecamatan-kecamatan deh. Oh, dari kecamatan pergi ke Sangatta gitu Iya, ya. pergi merantau di Sangatta. Luar biasa sekali. Jadi kalau transmigrasi itu berarti sudah puluhan tahun yang lalu kan, program transmigrasi itu udah tahun berapa itu ya? Kalau tidak salah tahun 90. Tahun 90-an. Berarti sudah sangat lama di sini, sekitar 20-30 tahun ya. Ya, itu rumah transmigrasinya rata-rata sudah rusak semua. Sudah nggak berbekas. Sudah ganti rumah baru. Jadi mungkin sudah jadi berapa generasi mungkin ya. Generasi pertama waktu transmigrasi. Lalu mempunyai generasi kedua dan generasi keberapa mungkin sekarang sudah ya. Iya, kalau tidak salah sih sekarang ini sudah generasi ketiga Sudah generasi ketiga ya. Rumah ibadah umat Hindu kan pura ya. Iya, betul, pura. Pura kalau di Kuta Timur itu kira-kira banyak nggak sih? Sampai 10 perkiraan. Lebih kayak 10. Lebih kalau di seluruh kabupaten ya? Iya, seluruh kabupaten. Berapa tadi? 10 ya? Ya, kurang lebih 10. Kurang lebih 10 ya. Nah,
itu tersebar di berbagai kecamatan ya. Berbagai kecamatan. Saya pernah lihat itu kalau yang di kecamatan itu di Kaliorang tadi kita Kaliorang sempat ya ngobrol betul. Ada 2 pura di sana. Ada 2 pura, Daerah SP1 dan SP5. SP1 dan SP5. Lalu yang besar itu ada di sini di Sangatta Utara ya, di daerah Suarga Barat ya. Di daerah Perumahan Bumi Hitam. Perumahan Bumi Hitam. Nah, teman-teman Sangatta ini kapan-kapan main lah ke situ kan. Itu bisa kan kita berkunjung gitu beli? Pura itu terbuka untuk umum. Terbuka ya. Tapi ada aturannya, tidak boleh untuk naik-naik di patung. Yang penting nanti didampingi sama. Nanti kan izin dulu bisa sama penjaga puranya. Penjaga puranya, nah supaya lebih kenal lah dengan. Karena saya lihat seneng saya kalau main ke pura itu bawaannya adem. Iya betul. Karena rindang gitu rindang, kan. Ya. Pasti ada pohon-pohon besar, terus tempatnya itu kayak sakral gitu. Karena kita itu punya konsepnya, ada 3 konsepnya itu. Nah, gimana? Yang kita sebut itu Trihita Karana. Untuk pura itu ya. Iya. Itu gimana? Kalau Trihita Karana itu ada hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia. Oh begitu. Makanya di situ konsepnya Trihita Karana. Trihita Karana. Oke. Menarik itu beli karena di Islam juga ada loh itu. Iya betul. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Jadi ternyata ada di tengah perbedaan ternyata ada konsep-konsep yang sama gitu. Jadi keuniversalan. Menarik sekali info dari Beli Kade ini. Makanya memang kalau saya sih ke masjid, ke musala memang pasti adem juga. Tapi suasana di pura itu juga kalau saya main gitu juga adem gitu kan. Sakral, hampir sama lah rumah ibadah itu seperti itu. Menarik sekali. Lalu kalau saat perayaan hari raya, sebelumnya perayaan hari raya umat Hindu itu ada berapa sih beli? Kalau perayaan hari umat Hindu itu yang paling rutin itu kan Purnama sama bulan mati, bulan purnama sama bulan mati. Itu setiap bulan berarti? Nah, sebulan ya, setiap bulan itu ada. Setiap bulan ada ya, yang rutin yang ya. Ya, itu kan 15 hari sekali. 15 hari sekali. Itu berarti sembahyang di pura gitu ya? Sembahyang di pura, sembahyang bersama. Sembahyang bersama malam hari atau siang hari itu? Malam hari bisa, pagi hari bisa. Oh, nanti tinggal ditentukan sama ininya ya. Oh. Tapi kalau di sini sih kebanyakan malam hari karena mayoritas kan kerja di perusahaan. Oh gitu ya, betul-betul. Kalau siang kan bekerja ya, jadi malam baru bisa ini. Itu. Jadi setiap bulan, setiap 15 hari sekali gitu ya. Iya itu. Gitu. Kalau hari rayanya ada namanya hari raya Nyepi. Nyepi ya. Setahun sekali. Setahun sekali. Galungan. Hari raya Galungan setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali ya Galungan? Iya betul, ya? Galungan. Hari raya Kuningan setelah hari raya Galungan. Berarti 2 kali juga berarti. 2 kali juga. Oke. Ada namanya hari raya Saraswati, itu hari turunnya ilmu pengetahuan. Oh iya benar-benar. Saya pernah dengar itu karena sebagai info aja ya. Iya. Waktu kecil saya pernah tinggal di Bali beberapa tahun gitu kan. Jadi kalau waktu sekolah itu hari Saraswati itu kita kayak ilmu pengetahuan gitu kan, kayak buku gitu-gitu. Ya. Ada juga Siwalatri. Siwalatri itu hari penebusan dosa. Oh gitu. Malam penebusan dosa itu. Jadi memang banyak ya. Memang banyak kalau hari raya Hindu. Karena kalau disebut satu-satu panjang nanti. Karena dulu begini beli. Saya dulu waktu di Bali itu kan kalau hari raya umat Hindu itu libur kan. Ya. Jadi seperti ada semacam ini. Kalau Bali itu singkatan dari banyak libur. Iya. Karena setiap hari raya kan hari raya libur. Tapi asik gitu karena saya sebagai umat Islam di Bali waktu itu masih ya menikmati hari raya itu rame gitu kan. Kalau apalagi kalau Nyepi itu beli ada ogoh-ogoh kan. Ya, malamnya tuh asik kita nonton gitu. Sebenarnya di sini ada juga. Oh ada kah? Ada. Semenjak corona ini sudah tidak ada. Oh, jadi di sejak corona dulu, aja ya. Tapi kalau sebelum corona itu ada. Ada. Oh, jadi dia bikinnya? Diputarnya sih dari pura itu naik mobil dulu karena jaraknya jauh kan. Jadi nanti mutar dulu di Patung Singa. Oh iya. Nanti di Simpang Telkom turun baru jalan kaki sampai ke pura. Oh begitu. Baru itu ogoh-ogoh yang bentuk itu ya. Bentuk raksasa itu ya. Oh, malah baru tahu loh. Sayang sekali ada corona nih. Harusnya itu saya karena saya lama sekali kangen gitu suasana Nyepi lihat ogoh-ogoh. Di pura ini masih ada ogoh-ogoh yang belum dibakar nih. Karena kan belum sempat diarak.
Oh gitu waktu nyepi. iya. Gitu kan. Oke. Nanti Waktu saya pengen nyepi lihat. kemarin sudah selesai buat, ujung-ujungnya nggak bisa dia diarak itu Oh. karena pandemi kan. Betul betul. Jadi ya ditahan dulu. Ditahan dulu di Iya, pura. di Berarti pura. masih ada ini? Masih ada Wah ini nanti masih. saya mau lihat ya. Karena kangen juga sama Gogo beli. Iya. Karena kreativitas juga itu loh ya. Saya Iya, salut sekali seninya dengan di situ. seninya. Kadang, wah kok bisa bikin kayak gitu, gitu raksasa gede gitu kan. Kalau sahabat-sahabat yang nggak tahu Gogo coba googling aja nanti. Pasti pengen lihat gitu. Saya dulu juga teman-teman apa waktu di Bali saya lagi-lagi saya cerita saya nggak apa-apa ya. Teman-teman yang sama Muslim ikut ngarak dulu. Iya. Terus senang sekali ikut ngarak kan. Jadi kayak panitia Banjar ya kalau di Iya, ada Banjar gitu. ya. Wah itu sebenarnya saya berpikir harusnya diikutin nih karena ada umat Hindu itu juga perlu itu ada itu. Nanti kalau setelah corona lah semoga ya corona cepat berlalu. Semoga bisa jalan lagi. Itu kalau itu sampai rame itu bisa jadi ini loh wisata loh. Iya kan wisata dari daerah luar untuk nanti menjadi daya tarik juga. Iya, karena selama ini memang sih setiap ada pengarahan ogoh-ogoh ini biar yang non Hindu itu ikut semua. Ikut semuanya karena seru, benar seru sekali itu. Ini suatu kekayaan budaya juga ini perlu dilestarikan. Tar dulu, saya penasaran beli. Kalau di Bali itu umat Hindu yang meninggal kan di Aben. Di Aben ya. Kalau di sini di Aben juga. Di sini di Aben juga, tapi kalau di sini kemarin di Wahau ada pengabenan sudah. Kalau di Sangatta ini belum ada. Oh berarti di Abennya di Wahau atau gimana? Kalau yang di Sangatta ini meninggal biasa dikirim ke Bali. Oh begitu, di Iya. Aben di sana. Iya, di Aben di sana. Pantes karena saya kepikiran tadi. Oh iya ya, teman-teman Hindu ini kalau meninggal kan upacaranya di Aben. Iya. Selama ini saya nggak pernah dengar kalau ada ngaben di sini. Ada kemarin di Wahau ada. Oh di Wahau ada ya. Ada kemarin di Wahau. Gitu. Karena Tapi ngabennya dia sederhana aja. sederhana. Nggak seperti di Bali. Di Bali kadang bisa sangat meriah, Iya, bisa sangat meriah. keren. Makanya kalau ada saya pengen lihat juga gitu. Kalau di Karena sini kangen belum masa bisa. kecil, belum bisa ya. Belum bisa di sini. Belum bisanya karena memang aturan agama atau kenapa? Bukan, karena memang dari persediaan anunya juga, karena kalau kalau ngaben itu dia harus pakai sulinggi. Sulinggi itu apa? Sulinggi itu ini dia di atasnya pemangku pedanda. Oh ada Iya, pemuka resi, agama. resinya. Oh, betul. Resi. Belum ada di sini ya. Belum ada. Oh, kecuali ngundang gitu mungkin ya. Ngundang juga belum bisa. Karena di samping itu juga di sini kuburannya juga belum memadai. Oh betul tempat ngabennya itu ya. Tempat ngabennya belum memadai. Karena memang harus peralatannya juga belum ada. Oh iya. Nah sekarang mungkin yang agak terakhir nih Beli. Sebagai umat Hindu kan minoritas ya. Iya, minoritas diikutin. itu. Nah, bagaimana sebagai minoritas hidup di tengah-tengah mayoritas selama ini di Kutai Timur ya? Iya. Pengalamannya bagaimana? Pengalamannya apakah ada susahnya, ada senangnya atau bagaimana? Coba bisa ceritakan enggak sama kamu? Ya, kalau susah senang itu hidup itu pasti ada. Nah, Ya, kita jalaninya itu dengan bergaul dengan tetangga, dengan warga-warga sekitar itu ya kita harus welcome. ya bisa terbuka lah, Berbaur ya. bisa membaur. Jadi kita berusaha untuk memahami teman-teman kita yang lain supaya tidak ada kontak, tidak ada masalah, Konflik, ya. tidak ada konflik gitu. Karena kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang. Iya, betul. Kalau kenal walaupun ada konflik, wah teman kok Ya, gitu. teman di sini. Orangnya baik gitu. Makanya di sini Nah, ya selama saya di sini ya syukur-syukur tidak pernah ada masalah artinya antara agama lah. artinya berbaur dengan sebagaimana mestinya nggak ada konflik. Iya, syukur-syukur selama ini kita di sini ya damai-damai aja. Damai dan tentu pemerintah lewat mungkin FKUB dan Ya. kita itu kan sudah memfasilitasi itu semua. Iya, betul. Nah makanya tujuan dari podcast itu sebenarnya ini Beli supaya banyak yang nonton nanti bahwa kenal lah bahwa sebenarnya kita punya teman-teman punya saudara dari Hindu juga di Kutai Timur ini gitu dan saling kenal. Kadang orang Kutim tuh kadang sibuk banget kerja jadi
nggak pernah jalan-jalan kan, nggak Iya. tahu wah ternyata ada tol gitu. Nah nanti kapan-kapan kita bikin video di pura beli. Oh siap Karena siap. keren itu view-nya nanti. Kita ambil view nanti dari patung, dari apa namanya, pemandangan alamnya. Betul-betul. Oke, mungkin itu dulu beli Oke, untuk siap. malam ini. Kayaknya seru kalau kita lanjut kapan-kapan ya. Ah, bisa. tinggal komunikasi aja lagi. Oke, terima kasih banyak ya beli atas kedatangannya. Iya, siap sama-sama. Dan menjadi narasumber. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah nonton. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan.